baik orang nggak bisa ngaji, Iqra bacaannya cinta mahlul bait, daripada ente hafal kitab 4 mazhab benci sama mahlul bait. Apa gunanya? Dia lebih baik, wallahi lebih baik ente nggak bisa ngaji cinta mahlul bait daripada ente ngerti ilmu hafal kitab fikih 4 mazhab ente benci sama mahlul bait. Kenapa? Nanti hujah buat ente double. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Kiai Imaduddin Al-Bantani itu berceramah dan menyindir yaitu para oknum Habib, yang dimana mereka ini kalau berceramah selalu mengajak perang ya. Padahal ya teman-teman, mereka ini dahulu tidak ada yang melawan penjajah, tapi di zaman sekarang ini mereka ini berkuar-kuar seakan-akan mengajak perang. Takbir, Allahu Akbar. Jadi siapa yang mau diajak perang ya teman-teman ya? Selalu memprovokasi kaum muslimin ya, memprovokasi yaitu umat. Untuk perang dengan siapa? Nah oke teman-teman, jadi ini ada ceramah dari Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah para Habib-Habib ini ketika berceramah itu memprovokasi kaum muslimin. Oke, mari kita simak videonya. Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Nah, saya ingat kisah Bani Israel kepada Nabi Musa, ngajak-ngajak perang. Nabi Musa, ayo kita perang. Kita kalahkan orang-orang Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Giliran datang kewajiban perang kepada Nabi Musa, diumumkan pada Nabi Musa, wahai Bani Israel, betul seperti yang kalian inginkan. Sekarang sudah datang perintah berjihad melawan orang-orang yang memusuhi kita, Bani Israel. Besok kita akan perang. Siap. Diem aja. Itu yang takbir-takbir kemarin kagak ada yang Mongol. Yang ada apa yang mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Hai Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu. Peranglah kamu dengan Tuhanmu. Kami di sini duduk enak-enakan. Itu orang Bani Israel. Orang Yahudi. Watak Yahudi itu kimujib begitu. Satu ciri-ciri Yahudi, kalau lagi masa damai ngajakin lagi perang kagak mau dia. Ngapain gua, katanya mati nanti. Paling takut orang Yahudi pada kematian, saudara. Orang Yahudi paling takut itu ciri Yahudi pertama tuh. Penakut tapi sok berani di masa-masa damai. Kalau masa perang datang, ngumpet di bawah rok istrinya. Buktinya mana? Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada enggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang?
Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ini ada penyanyi dari Solo, reinkarnasi ini. Yang kedua, adat-adat orang Yahudi itu tafakhur bil ansab. Apa? Tafakhur, membangga-banggakan nasab. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap dirinya asy-sya'bul mukhtar, suku bangsa yang terpilih. Innana dhi'ab wa ghairuna qati'un minal ghanam. Kami adalah serigala, selain kami adalah seiris daging kambing saja. Bukan kambing, seiris daging kambing. Makanya mereka tidak mau orang Yahudi menikahkan anak-anak perempuan mereka dengan laki-laki yang bukan Yahudi. Ini ciri-ciri ketiga Yahudi. Tidak akan menikahkan anak perempuan mereka orang Yahudi itu kepada laki-laki yang bukan Yahudi. Ciri-ciri selanjutnya Yahudi apa? Ciri-ciri selanjutnya Yahudi, orang Yahudi kalau manggil orang bukan Yahudi ada panggilan khusus. Orang Yahudi disebut jamaah Yahudi, bukan Yahudi disebut ummi. Makanya Rasulullah disebut an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Bab apa ini? Bab tajawuz. Allah katakan seperti yang dikatakan orang Yahudi, menghina orang Yahudi, bahwa yang aku pilih sebagai nabi terakhir adalah an-nabiyul ummi, nabi yang bukan Yahudi. Ada orang-orang yang memanggil selain keluarganya dengan sebutan khusus, dicurigai ada gen-gen Yahudi di sana. Setuju nggak Kiao? Siap? Sepanglima dakil kagak berani. Pada suka ada singkatannya. Pada sukanya juga sudah bermakna tanpa singkatan. Pada suka al-mutahabin, orang-orang yang saling mencintai. Bukan hanya orang yang mengemis cinta kasih, tapi orang yang siap mencintai dan siap dicintai. Kalau bangsa Indonesia dari Islamnya, dari Kristennya, dari Budanya, dari Hindunya, dari Konghucunya, sama-sama saling menghargai antar sesama bangsa Indonesia. Dari suku-sukunya, orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Sasak, orang Madura, orang Aceh, orang Minang, orang Maluku, orang Kalimantan, orang Papua, orang NTT, orang NTB, orang Bali, semuanya saling menghargai kita dalam berindonesia. Insya Allah Indonesia ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Suaranya sudah habis, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap bersatu sebagai bangsa, saling cinta mencintai sesama pada suka. Barokah insyaallah kita dan anak cucu ila yaumil qiyamah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah ya orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sepertinya ya tidak takut dosa apa ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya? Mereka ini selalu mengatakan bahwasanya di dalam tubuh kami ini ada darah Rasulullah, yaitu darah suci, yaitu kakek kami ya. Jadi seakan-akan mereka ini yaitu mencari pembenaran ya. Misal yaitu ketika mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yaitu maksiat ya. Mereka ini tetap kita cintai. Ini bagaimana teman-teman ya? Ini ajaran dari mana ya? Karena di dalam tubuhnya itu ada darah Rasul gitu ya. Ini bukan ajaran dari Islam ya teman-teman. Ini adalah ajaran dari orang-orang Yahudi kalau seperti itu ya.
yang mereka ini selalu berbangga-bangga dengan asal mereka dan mengklaim yaitu adalah bangsa pilihan gitu teman-teman. Ya mirip gitu ya teman-teman ya. Padahal Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya, bahwasanya kalau putri kami yaitu Fatimah kalau mencuri maka saya akan potong tangannya. Ini ada seorang Habib ya, maupun Habib itu berzina apa semua ini ya, kok bisa masuk surga, ini dari mana ya teman-teman. Lalu ada juga yang ya itu Bapak Ali Jindan di dalam ceramahnya itu mengatakan bahwasanya ada si Mamang Kacang itu, yang dimana si Mamang Kacang ini itu mencintai yaitu para habaib ya, para habib mencintai, walaupun si Mamang Kacang ini ya hidupnya itu berantakan ya, lalu kemudian meninggalkan sholat ya, ada melakukan kemaksiatan, tapi si Mamang ini mencintai habib tersebut. Kalau meninggal ya si Mamang Kacang ini nanti tidak akan ditanya oleh malaikat. Dan banyak cerita-cerita khurafat lagi yaitu para habib-habib Pahlawi yang dimana mereka ini selalu yang menceritakan kisah-kisah yang tidak masuk akal sama sekali. Bukan seperti itu ajaran Islam ya, bukan seperti itu. Ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan cerita-cerita khurafat, bukan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kalau tidak cinta habaib, kalau tidak cinta zuriat Nabi, oke, zuriat yang mana ya? Zuriat yang palsu ya ogah ya. Nanti ente masuk neraka. Kalau ente tidak mencintai habaib, ente tidak akan mendapat syafaat. Ini ajaran dari mana ya teman-teman ya? La haula wala quwata illa billah. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kita selalu dukung selalu yaitu tentang terkait penelitian tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana sekarang ini agama Islam ini sudah dirosak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan zuriat Nabi SAW. Namun kenyataannya ajaran mereka yang sampaikan di tengah-tengah kaum muslimin ini berbeda dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau ajaran Rasulullah itu ya, yang dimana Rasulullah SAW itu mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau ajaran oknum Habib-Habib Pahlawi ini adalah ajaran-ajaran yang mendoktrin, yang membicarakan yaitu kisah-kisah dari enjit-enjitnya, karomah tapi bukan karomah, itu adalah cerita bebas. Nah, inilah ajaran yang merusak akidah kaum muslimin. Jadi agama Islam ini akan rusak ya ketika orang-orang yang mengaku zuriat Nabi ini menyampaikan doktrin-doktrin yang menyesatkan kaum muslimin dan menceritakan kisah-kisah khurafat dan mengajak kaum muslimin ini untuk berbuat syirik, berbuat kebid'ahan dan lain-lain. Ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi ajaran yang dimana sunnah Nabi ini akan lama-lama akan hilang dan digantikan dengan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.